Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu waktu, petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh karena setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus terjadi. Kejadian yang memilukan ini membuat petani timun tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah sesama petani, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Kholil Bangkalan. Sesampainya di rumah Kiai, sebagaimana biasanya Kiai sedang mengajar kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurmiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap para petani serentak. "Waalaikumsalam," jawab Kiai Kholil. Melihat banyaknya petani yang datang, Kiai Kholil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai untuk penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Saat itu, kitab yang dikaji oleh Mbah Kholil sampai pada kalimat koma zaidun yang artinya Zaid telah berdiri. Beberapa saat tampak hening. Tiba-tiba Kiai Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai kepada koma zaidun, ya koma zaidun ini. Ya, koma zaidun ini saja yang dipakai sebagai penangkalnya," seru Kiai Kholil dengan tegas dan mantap. "Sudah Kiai?" ujar para petani sedikit tampak ragu. "Ya, sudah," jawab Kiai Kholil menandaskan. Merasa puas dengan penangkal dari Kiai Kholil, para petani pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, seperti biasa, para petani pergi ke sawah. Namun, betapa terkejutnya sesampainya petani di ladang masing-masing. Di hadapannya sejumlah maling timun tegak berdiri mematung. Mereka terus-menerus berdiri dan tidak dapat duduk. Tak ayal lagi, semua maling timun yang merajalela selama ini dapat diketahui dan ditangkap. Lama-kelamaan, berita tertangkapnya maling yang tidak bisa duduk ini tersebar luas. Pencuri yang telah tertangkap dan masih tetap berdiri. Beberapa orang berupaya untuk mendudukkan, namun sia-sia belaka. Maling timun tetap berdiri dengan muka pucat pasi, sementara orang yang menonton semakin lama semakin banyak. Merasa kewalahan mengatasi, akhirnya para petani memutuskan untuk sowan ke Kiai Kholil lagi. Sama seperti ketika datang pertama kali, setelah berbincang-bincang sejenak, Kiai Kholil memberi segelas air penangkal. Setelah para petani mendapat air penangkal, mereka segera pamit lalu pulang. Air penangkal dari Mbah Kholil Bangkalan tersebut lalu dipercikkan kepada maling yang tidak bisa duduk. Sungguh luar biasa, hanya sekali percik, semua pencuri jatuh terduduk lunglai di tanah. Dengan suara iba, semua pencuri minta ampun dan mengakui kesalahannya. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Maka, sejak kejadian itu, tidak pernah terjadi pencurian timun lagi. Para petani bersyukur karena ladangnya menjadi aman. Sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Kholil, para petani sepakat menyerahkan hasil panenan timun ke pesantren. Berdokar-dokar timun mendatangi pesantren. Sejak itu, para santri kebanjiran timun. Seluruh pojok pesantren dipenuhi dengan timun. Sejauh mata memandang, hanya timun yang aku lihat, kata seorang santri kekenyangan makan timun. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.